Ceritanya dibuka dengan seorang pria bernama Rick yang lagi digebukin habis-habisan. Kelihatannya sih dia bakal lewat gitu, tapi ternyata ini cuma sesi latihan brutal. Para seniornya yang udah kayak monster itu bilang kalau Rick akhirnya siap buat ikut ujian. Di tempat lain, tepatnya di Gears Petualang, kita ngelihat para calon petualang lagi pada daftar buat ujian naik peringkat ke rank E. Ada seorang resepsionis ramah bernama Alisa yang memandu mereka. Tapi pas giliran Rick maju, Alice langsung kenal sama dia. Ternyata mereka ini mantan rekan kerja sebelum Rick resign buat ngejar mimpi jadi petualang. Disinilah keanehan dimulai. Rick kelihatan gugup banget soalnya umurnya udah masuk kepala 3. Padahal normalnya orang jadi petualang rank F itu pas masih remaja. Dan dalam 2 tahun biasanya udah bisa naik ke rank E. Alice pun jadi penasaran 2 tahun terakhir ini si Rick ngapain aja. Rick cuma jawab sekenanya kalau dia latihan di gunung. Tiba-tiba suasana jadi ricuh karena ada seorang pria mabuk yang datang dan mulai godain Alisa. Sebagai mantan rekan kerja yang baik, Rick coba melerai dengan megang pria itu. Anehnya, baru dipegang dikit, pria mabuk itu langsung pingsan di tempat. Rick ngiranya nih orang udah mabuk berat. Padahal ya emang lagi mabuk, tapi pingsannya itu gara-gara Rick. Setelah ngedapetin tiket ujian, Rick makin lemes karena ngedapetin nomor sial. Perasaannya jadi makin gak enak. Tapi ya udahlah, dia tetap pergi dan ketemu salah satu seniornya yang sangar tapi cantik, yaitu si Renate. Sementara itu, orang-orang di dalam guild sadar ada sesuatu yang aneh. Mereka ngelihat ada bekas telapak tangan di baju Jira si pria mabuk dan kaget setengah mati pas tahu kalau dia itu mantan petualang rank A. Mereka jadi bingung, kok bisa seorang rank A tumbang segampang itu? Pas Alisa sadar kalau Rick lah penyebabnya, ujian fisik Rick pun dimulai. Semua orang di sana langsung heboh pas tahu ada peserta ujian berumur 32 tahun. Ujian pertama adalah tes mana. Semua kandidat disuruh meletakkan tangan di atas bola kristal. Dari cahaya yang keluar, level mana mereka bakal diukur. Satu persatu peserta maju dan ngedapetin hasil masing-masing. Nah, pas giliran Rick, hasil mananya bikin semua orang ngakak guling-guling. Levelnya itu tuh F, tapi ada minusnya gitu. Paling rendah dari semua peserta yang ada di sana. Tapi pas Rick udah pergi, bola kristalnya malah retak terus pecah berkeping-keping. Aneh banget kan? Lanjut ke tes berikutnya, yaitu tes kekuatan serangan. Tugasnya simpel, pukul kantong slam sekeras mungkin. Ngeliat kantong slam itu, Rick jadi teringat masa-masa latihannya yang kayak di neraka bareng masternya, yaitu si Brun. Kata Brun, mau pakai senjata apapun, kekuatan fisik itu nomor 1. Brun pernah memberinya tugas buat hancurin kantong slam emas. Buat info aja, slam emas itu kerasnya setara taring naga. Rick mikir itu mustahil gitu buat dihancurin pakai tangan kosong. Tapi Brun dengan santainya bilang kalau itu kekuatan minimal yang harus dimiliki oleh petualang. Malah, Brun sendiri bisa hancurin 200 kantong slam emas sekaligus. Jadi, sebagai pemanasan, Rick pun disuruh mukul kantong itu 50.000 kali. Gila banget kan? Kembali ke ujian, seorang bocah jenius yang agak sombong bernama Fred maju pertama. Walaupun umurnya baru 11 tahun, kekuatan sihirnya katanya setara penyihir rank S. Fred langsung merapal mantra dan nembakin sihir api tingkat 3 ke slam itu. Anehnya, apinya kelihatan kecil dan juga lemah. Tapi para juri malah kelihatan kagum dan nyebut dia sebagai jenius. Rick yang nonton justru bingung, api sekecil itu dibilang hebat. Dia pun teringat sihir api yang biasa dipakai oleh seniornya buat latihan bareng dia. Skalanya udah kayak kebakaran hutan gitu. Rick akhirnya berasumsi kalau si Fred ini sengaja memadatkan apinya biar gak merusak arena. Wah, emang bisa dibilang bocah ajaib, pikir Rick. Setelah beberapa peserta lain, akhirnya giliran Rick. Penguji dengan nada meremehkan bilang kalau lebih baik Rick ini menyerah aja gitu, soalnya udah ketuaan buat mulai dari nol. Tapi bagi Rick, umur hanya langkah. Dia ingat gimana dia udah banting tulang selama 2 tahun terakhir. Tanpa banyak omong, Rick melayangkan satu pukulan. Dan kantong slam itu pun langsung hancur lebur jadi serpian. Semua orang pada melongo, kaget bukan main. Fred apalagi, dia gak terima panggungnya dicuri sama om-om yang aneh ini. Tapi dia masih sok keren dan mikir kalau keahlian utamanya adalah sihir pertahanan. Dia berencana nunjukin siapa yang lebih hebat di tes berikutnya. Namun, lagi-lagi Rick bikin semua orang tercengang. Dia berhasil nahan mantra sihir tingkat 4 dari penguji cuma pakai ya gitu aja gitu, badannya doang. Penguji jadi makin serius dan siap-siap pakai sihir tingkat 5 sambil nyuruh Rick pakai sihir pertahanan yang lebih kuat. Dengan polosnya, Rick dijawab kalau dia cuma bisa sihir pertahanan tingkat 1, tapi dia yakin sama kemampuannya. Merasa diremehkan, si penguji akhirnya ngelepasin serangan badai topan tingkat 5 yang super dahsyat, bahkan sampai menghancurkan perisai pelindung di sekitar arena.
Gelombang kejutnya sampai terasa dari jauh oleh kesatria kerajaan paling top, yaitu Sylvester Selnia, yang langsung tancap gas ke lokasi ujian. Di sana, dia cuma bengong lihat Rick berdiri santai seolah nggak terjadi apa-apa. Sylvester gak percaya kalau orang sekuat ini umurnya 32 tahun. Dan 2 tahun lalu, dia tuh cuma seorang resepsionis. Setelah tes fisik selesai, Rick lanjut ke tes tertulis dan ketemu sama Renate lagi. Rick yakin tes tulisnya ngedapetin nilai 100, tapi dia ragu sama penilaian praktiknya. Tiba-tiba si bocah jenius Fred muncul, dan Rick lupa namanya siapa. Hal itu pun bikin Fred makin kesel. Fred di sini nuduh Rick sengaja mencuri perhatian semua orang. Belum selesai urusannya, kakak perempuan Fred yaitu Angelica datang dan langsung menantang Rick duel karena udah bikin adiknya nangis. Dia pun melempar sarung tangannya ke Rick. Rick yang gak tahu adat para kesatria malah ngambil sarung tangan itu sambil ngedumel. Duh, nyuci ginian kan susah ya. Renate pun langsung panik dan ngasih tahu kalau menerima sarung tangan itu artinya menerima tantangan duel. Akhirnya mereka semua pindah ke arena. Terungkaplah kalau Angelica ini adalah kesatria kerajaan kelas 2 yang kekuatannya setara dengan petualang rank B. Angelica dengan sombongnya nambahin aturan, yang kalah bakal jadi babu seumur hidup buat pemenangnya. Rick langsung pucat, sadar kalau kesatria rank B itu bisa ngalahin monster level tinggi sendirian. Dia yang cuma dianggap rank F- ini pasti bakal mati konyol gitu. Tapi Renate menenangkannya dan menyuruhnya ingat latihannya. Seketika, Rick pun teringat semua penderitaannya dan langsung mual mau muntah. Renate kemudian memberinya semangat dengan bilang kalau Rick adalah anggota party mereka, yaitu Ori Salcomfish. Party ini merupakan party terkuat seantero benua. Ngedenger itu, Rick akhirnya bisa tenang. Pertarungan pun dimulai. Angelica bilang dia bakal nahan diri biar Rick nggak langsung mati. Dia langsung melesat secepat kilat ke arah Rick. Tapi dengan santainya, Rick menghindar. Fred yang nonton dari pinggir kaget karena kakaknya pakai teknik blink step yang super cepat. Tapi Rick malah mikir dalam hati, kok lambat banget ya? Angelica gak percaya serangannya bisa dihindari. Dia pikir Rick ini cuma beruntung, jadi dia nyerang lagi. Dan lagi-lagi Rick ini menghindar dengan mudah. Rick mulai bimbang, ini kesatria kerajaan beneran kuat atau enggak sih? Apa jangan-jangan dia masuk lewat jalur orang dalam? Atau jangan-jangan gue yang emang kelewat kuat? Dia sempat mikir gitu. Pas Rick lagi mikir, Angelica yang kesel pura-pura sengaja kesandung batu yang bikin gerakannya jadi gak terduga dan super cepat. Serangan ini nyaris kena dan Rick baru merasa sedikit terkesan. Dia pikir dia udah sombong karena meremehkan Angelica. Angelica yang berhasil jaga gengsi bersiap menyerang dengan kecepatan 3 kali lipat. Tapi di mata Rick itu tetap aja masih lambat gitu. Angelica terus menyerang bayi buta. Tepat saat Rick mau membalas, Angelica tiba-tiba kesandung. Dan kali ini beneran, dan serangannya melesat jauh. Pas debu menghilang, terlihat sebuah kawah besar di tanah bekas serangannya. Angelica langsung sadar kalau tadi dia gak kesandung, dia pasti udah mati karena serangannya sendiri yang dihindari sama Rick. Dia akhirnya nyerah dan bertanya, siapa Rick ini sebenarnya? Rick cuma ngejawab kalau dia adalah mantan resepsionis biasa. Merasa terkesan, Angelica justru mau belajar dari Rick. Tapi Rick malah nagih janji duel mereka. Angelica yang gengsinya setinggi langit langsung kabur gitu aja coy. Keesokan harinya adalah pengumuman hasil ujian. Alisa menjelaskan kalau kartu ujian para peserta akan bersinar. Merah berarti gagal, biru berarti lulus. Renate meyakinkan Rick untuk tidak khawatir mengingat latihannya yang gila-gilaan itu. Tapi dia juga nambahin kalau sampai gagal, porsi latihannya bakal ditambah 3 kali lipat. Tentu aja itu bikin Rick makin stres. Ketika giliran Rick, kartunya mulai bersinar kelap-kelip antara merah dan juga biru. Jantung Rick udah mau copot gitu. Tapi akhirnya kartu itu berubah jadi biru. Ya, dia lolos. Dengan senyum lebar, Rick pun keluar dari aula bareng si Renate. Tiba-tiba dia di sini mencium bau parfum yang sangat menyengat. Seorang pemuda sok ganteng bernama Rester mendekati Renate dan dia memperkenalkan diri sebagai seorang adipati. Tanpa basa-basi, dia pun langsung merayu Renate dan mau menjadikannya istri kedua. Rick jelas gak terima dan maju, tapi Rester malah menghinanya dengan sebutan om-om jelek. Rick pun di sini bilang kalau Renate itu adalah pacarnya. Rester pun tertawa terbahak-bahak, nggak percaya gitu cewek secantik Renate pacaran sama petualang rank F setua Rick. Rester kemudian pamer kalau dia adalah petualang rank A yang diraihnya di usia 14 tahun. Tapi Renate dengan tegas menolaknya dan bilang parfumnya terlalu norak. Rester yang ditolak mentah-mentah jadi kesel dan mengancam akan mempersulit hidupnya si Rick.
Kebetulan pada saat itu Fred dan Angelica datang dan mengadu pada Rester, yang ternyata Rester ini adalah kakak tertua mereka. Mendengar aduan adik-adiknya, Rester bersumpah akan balas dendam. Di pusat ujian, tes berikutnya diumumkan, yaitu simulasi pertarungan. Rick lega karena pengujinya adalah pria parubaya baik hati bernama Ling. Ling bahkan menyemangati Rick, tapi tiba-tiba Rester di sini muncul dan ngajak Ling ngobrol. Gak lama kemudian diumumkan kalau Ling mendadak sakit dan Rester akan menggantikannya sebagai penguji. Rick langsung tahu dia adalah masalah besar. Rester ini punya julukan pria 1000 mantra, yang lebih serem yaitu julukan penghancur peringkat F. Rick udah mau kabur, tapi dia ingat ancaman latihan 3 kali lipat dari para seniornya. Di sini Renate pun sekali lagi menyemangatinya. Tepat sebelum ujian dimulai, seorang anak berkerudung mendekati Rick dan nawarin jasa ramal nasib. Anak itu nyuruh Rick duduk di kursi yang udah disiapkan. Tapi Renate yang punya insting tajam sadar ada mantra sihir di kursi itu. Tapi sebelum Renate sempat berbuat apa-apa, Rick keburu menghilang. Renate langsung marah besar. Dia menghancurkan bola kristal si peramal. Dan ternyata orang itu adalah Fred yang lagi menyamar. Dengan tatapan membunuh, Renate bertanya kemana Rick diteleportasi, sambil mengancam akan mencungkel matanya. Fred yang ketakutan akhirnya mengaku kalau dia udah memindahkan Rick ke pantai sekitar 100 meter dari sana. Sementara itu, di lokasi teleportasinya, Rick tiba-tiba udah digepung sama segerombolan orang berpakaian serba hitam. Udah kayak di film-film. Salah satu dari mereka dengan sombongnya bilang kalau tugas mereka adalah menyingkirkan si Rick ini. Yang jelas-jelas ini semua adalah ulah si Rester. Mereka itu pamer kalau mereka semua adalah petualang di atas rank B. Jadi Rick gak bakal punya kesempatan. Tepat saat itu, para senior Rick yang super kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Nanya gitu, ada keributan apa? Tapi Rick dengan santainya bilang ke para seniornya kalau orang-orang ini cuma partner pemanasan sebelum ujian. Rick memperingatkan para penyerang itu untuk lari kalau nyawa mereka masih mau selamat. Salah satu dari mereka nekat nyerang Brun, tapi pedangnya malah remuk pas kena kulitnya si Brun yang sekeras baja itu. Di sini Brun dengan entengnya langsung mematahkan tangan pria itu. Anehnya, si pria langsung menyembuhkan tangannya sendiri. Senior Rick yang lain, seorang cewek keren bernama Miss, langsung ngeluarin senjatanya dan memberondong gerombolan itu dengan peluru sihir. Di tengah kekacauan, anggota party lainnya yang paling muda yaitu Alice disandra. Penyanderanya teriak-teriak nyuruh mereka semua menyerah. Rick udah ngingetin si penyandra buat ngelepasin Alice demi kebaikannya sendiri, tapi dia malah nekat nyakitin Alice. Nah, ini kesalahan fatal. Alice yang tadinya kalem langsung ngamuk, dan dia pun meledakkan mereka semua dengan kekuatannya yang dahsyat. Pemimpin kelompok penyerang itu akhirnya sadar siapa yang mereka hadapi. Dia kenal Alice sebagai penyihir terkuat di dunia, Miss sebagai pengrajin senjata terhebat, dan Brun sebagai master segala jenis sihir pendukung. Dan bersama-sama, mereka adalah party terkuat di planet ini, yaitu Orisal Kumpvis. Setelah Alice membereskan sisanya, Rick langsung lari balik ke aula ujian buat nyari Renate. Begitu dia sampai, Renate langsung melempar Fred yang udah bawa belur ke arahnya. Ling, si penguji yang baik hati, juga muncul dan cerita kalau Rester maksa dia buat mundur dan ngunci dia di sebuah ruangan. Ling menyarankan Rick buat kabur, tapi Rick menolak. Dengan tatapan mantap, dia berjalan ke arena untuk menghadapi si Rester. Di arena, Rester lagi asik menyiksa peserta lain, diawasi oleh seorang pria bernama Adolf. Nah, Adolf ini punya skill unik, yaitu bisa ngelihat stat orang lain, semacam speksit manusia gitulah. Dia ngelihat stat Rester yang punya jumlah mana luar biasa besar. Tapi pas Rick masuk arena dan Adolf iseng ngecek statnya, dia langsung kaget setengah mati. Semua stat Rick dari kekuatan, kelincahan, kontrol sihir ada di level maksimal, kecuali mananya. Saking kagetnya dan gak kuatnya dia ngeliat angka-angka dewa itu, Adolf langsung kejang-kejang di lantai coy. Di bangku penonton, Alice ketemu Renate dan memperkenalkan diri. Brun nanya pendapat Renate soal ujian Rick, dan Renate yakin Rick bakal lulus dengan mudah. Tapi Alice rada gak percaya gitu, soalnya Rester terkenal suka ngebantai petualang rank R. Akhirnya duel pun dimulai. Rester muji Rick karena bisa lolos dari anak buahnya. Dia juga cerita dengan sombongnya kalau dia jadi petualang rank A cuma buat gengsi, dan sekarang dia lagi bosen gitu. Pertarungan pun dimulai. Rester nembakin serangan es, tapi Rick cuma diem di tempat, gak gerak sama sekali. Rester ngira kalau Rick ini udah ciut gitu nyalinya.
Padahal Rick lagi ngikutin saran Renate, yaitu amati dulu musuh selama 1 menit pertama, baru serang balik. Rester terus-terusan nembakin sihir-sihir dahsyat yang bikin ledakan besar, tapi Rick sama sekali gak kegores sedikit pun. Brun pun di sini cerita sedikit soal latihan neraka Rick, yang dimana dia dipaksa pakai berat 100 kg sambil lari di hutan penuh ular iblis. Miss yang ngelatih sihirnya, Renate yang ngelatih kelincahannya. Kekuatan Rick itu sebenarnya udah setara petualang rank S, cuma dianya aja gitu ya gak sadar. Merasa serangannya gak mempan, Rester jadi kesel dan coba dijotos. Tentu aja Rick dengan gampang menangkis dan ngebuat Rester mental ke belakang. Rick sadar walaupun mana Rester gede banget, gerakannya itu gak efisien karena kurang latihan fisik. Rester pun pakai blink stepnya, tapi di mata Rick itu lambat banget coy. Rester yang gengsinya setinggi langit ngaku kalau Rick ini emang hebat, tapi dia berkilah kalau dia gak serius karena udah capek ngalahin peserta lain. Nggak denger itu, Rick akhirnya marah. Dia bilang kalau dia udah mempertaruhkan nyawanya, bahkan sempet mati beberapa kali, tapi dihidupin lagi sama si Brun. Cuma biar dia bisa jadi lebih kuat. Dia latihan segila itu karena punya mimpi, yaitu mengalahkan monster terkuat di dunia, yaitu Kaiser Isarus. Di sini Rester cuma ketawa dan nganggep itu mimpi konyol. Dia pun ngikat Rick pakai sihir tanah dan menciptakan golem pohon raksasa. Tapi Rick cuma pakai mantra dasar Water Suit, yang mana ini tuh mantra yang udah dia latih lebih dari 100 juta kali. Dengan satu tembakan air kecil itu, akar-akar yang mikatnya pun langsung hancur. Rester yang panik langsung ngeluarin jurus terkuatnya, tapi serangan dahsyat itu berhasil dimentahkan lagi sama Water Suit milik Rick. Golem pohonnya pun hancur lebur, dan Rester terlempar sampai pingsan di bangku penonton. Seluruh arena pun hening, penguji terkuat dikalahkan oleh petualang rank F. Setelah itu, Rick pun ngumpul bareng partinya. Rester dan adik-adiknya datang, dan Rick cuma ngasih nasihat singkat kalau Rester seharusnya fokus melatih satu skill sampai batas maksimal. Bukannya berterima kasih, Rester malah ngancem bakal jadi penguji Rick lagi di ujian promosi berikutnya. Tapi saat mereka pergi, Angelica, kakaknya, berhenti sejenak dan membungkuk hormat pada Rick. Sambil menunggu hasil akhir, Rick terlihat sangat tenang. Dia teringat masa kecilnya saat membaca kisah pahlawan Yamono yang mengalahkan Kaiser Isarus demi mendapatkan harta karun pengabul permintaan. Cerita itu menginspirasinya untuk jadi petualang. Tapi orang tuanya gak ngedukung. Mereka pengennya Rick ini cari kerjaan kantoran yang stabil. Suatu hari, seorang dokter bilang kalau Rick ini punya skill langka yang belum aktif. Ini membuatnya kembali bersemangat, karena pahlawan Yamono juga punya skill yang sama. Tapi setelah bertahun-tahun menunggu dan skill itu gak kunjung aktif, Rick akhirnya menyerah dan jadi resepsionis di guild petualang. Itu tuh persis seperti keinginan orang tuanya. Selama 14 tahun, hidupnya terasa hampa. Sampai di suatu malam, setelah mabuk-mabukan karena menyesali hidupnya, seekor monster raksasa menyerang kota. Disitulah dia pertama kali bertemu sama Renate. Rick yang gak tahu kalau Renate itu super kuat, nekat maju buat melindunginya. Tentu aja Renate dengan mudah membelah monster itu. Rick pun di sini langsung tahu kalau Renate adalah petualang rank S. Kemudian mereka pun janjian buat makan malam, tapi rencana itu gagal total karena sekelompok monster menyerang lagi. Dan kali ini ada seekor naga. Kekuatan Renate tiba-tiba jadi gak stabil karena trauma di masa lalunya. Di saat semua petualang lain putus asa, Rick mengumpulkan semua keberaniannya. Dia bilang kalaupun harus mati, dia mau mati sebagai seorang petualang. Dia pun maju menghadapi naga itu dan langsung diinjek sampai remuk. Namun momen diambang kematian itu justru memicu skill tersembunyi yang udah dia tunggu seumur hidupnya. Tiba-tiba Rick bangkit dengan kekuatan luar biasa, mengangkat kaki naga dengan satu tangan dan mananya meluap-luap kayak bendungan jebol. Dengan kekuatan barunya, dia berhasil mengalahkan naga itu sendirian. Setelah pingsan selama seminggu, Renate menawarinya untuk bergabung dengan Oracle Sunfish. Untuk pertama kalinya dalam hidup Rick, ada orang yang mendukung mimpinya. Tentu aja dia menangis dan menerima tawaran itu. Kembali ke masa sekarang, Link yang udah sembuh diundang Rick untuk main ke markasnya. Link disuruh pakai baju zirah terbaiknya. Dia nurut aja, tapi kaget setengah mati pas GPS-nya nunjukin lokasi tujuan, yaitu sebuah kastil Raja Iblis yang super seram. Begitu masuk, Link langsung disambut salam hangat dari party Oracle Sunfish.
Alice, si penyihir cilik, iseng nembakin petir ke arahnya. Yang untungnya itu ditangkis sama si Rick. Misi ahli senjata ngajak dia ngetes peluncuran roket yang daya ledaknya bisa mengubah peta perang dunia. Dan Brun, si kakek bijak, ngajak dia latihan ringan yang berakhir dengan Link jatuh dari tebing. Untungnya dia masih selamat karena mendarat di atas monster buruan Renate buat makan malam nanti. Malam harinya sambil makan malam, Link menyemangati Rick untuk lebih berani mendekati Renate. Dia juga penasaran soal skill khususnya Rick. Brun di sini menjelaskan kalau skill itu hanya aktif dalam kondisi tertentu. Tapi jika aktif, kekuatan Rick akan melampaui mereka semua. Akhirnya mereka pun memberitahu Link misi utama mereka, yaitu buat mengalahkan Kaisar Icarus dengan mengumpulkan 6 batu magis. Link di sini berjanji akan membantu mencari informasi. Sebagai penutup, Rick dengan polosnya malah minta nasihat cinta dari Link tentang cara mendekati Renate, yang tentu aja itu cuma bikin Link tertawa. Keesokan harinya, Rick dan gengnya pergi ke guild buat ngambil misi. Tapi ada-ada aja dramanya. Master Gilda pun bilang mereka nggak bisa ngambil misi itu. Usut punya usut, misinya butuh party minimal 4 orang dengan 2 anggota rank A. Brun yang gak mau ribet langsung nyuruh Master Gilda cariin 1 orang lagi. Akhirnya seorang petualang bernama Ray ditugaskan bareng mereka. Di tengah perjalanan, Ray yang kepo nanya mereka lagi nyari apa. Ray pun ngejelasin kalau mereka lagi berburu batu ajaib. Mata Ray langsung berbinar, mikirin duit kalau batu itu dijual. Tapi Rick ngingetin kalau batu itu bisa narik monster, jadi harus hati-hati. Ray di sini pun dengan sombongnya bilang kalau urusan monster sih gampang banget. Lalu pas dia nanya rank Rick dan dijawab rank F, Ray langsung ngejudge dalam hati. Duh, om ini telat banget mulai karirnya. Gua gak mau lah jadi kayak dia. Sementara itu di kastil, Renate lagi khawatir. Tapi Miss si jenius aneh malah asik nyobain penemuan barunya, yaitu mesin pompa udara buat nerbangin rok Renate. Tentu aja sebelum berhasil, mesinnya udah keburu hancur gitu diajar sama si Renate. Rombongan Rick ketemu seekor wyvern. Ray langsung panik, takut wyvern itu manggil bala bantuan. Tapi sebelum dia selesai ngomong, Rick dengan santainya nonjok si wyvern sampai mental jauh. Ray makin panik, teriak-teriak kalau tindakan Rick itu bakal bikin mereka semua mati dikeroyok. Rick cuma bilang kalau dia gak ngebunuh wyvern itu, cuma ngasih pelajaran aja. Gak lama kemudian, Ray cuma bisa melongo ngelihat wyvern-wyvern lain berjatuhan dari langit. Ternyata Brun dan Alice lagi bersih-bersih dari kejauhan. Tiba-tiba seekor wyvern merah raksasa yang jauh lebih sangar muncul di depan Ray. Dia bilang bahkan petualang rank A bakal kesulitan melawan monster itu, jadi mereka harus kabur. Tapi Rick malah maju, bilang mau ngecek sesuatu. Ray yang tadinya mau kabur, entah kenapa jadi tergerak buat bertarung di sisi Rick. Pas dia lagi siap-siap merapal mantra, di sini Rick pun maju, melancarkan 1 pukulan telak, dan kepala si wyvern merah pun langsung hancur. Di keesokannya, Ray cerita ke Master Gilda sambil masih shock. Dia bilang party Rick malah bawa pulang bangkai wyvern buat dijadiin barbeque. Master Gilda tadinya berharap Ray bakal kapok, dianya malah makin termotivasi buat jadi lebih kuat. Di sisi lain, party Rick akhirnya nemuin salah satu batu ajaib. Setelah Miss mengotak-atik, dari batu itu muncul peta yang nunjukin lokasi batu berikutnya, yaitu berada di Herotopia. Herotopia ini bukan kota biasa, ini adalah kota para petarung sejati 400 tahun yang lalu. Rajanya Alexander Herotopia membangun Kolosium raksasa dan jadi juara tinju dengan rekor kemenangan 10.000 kali berturut-turut. Gila banget kan? Begitu sampai di sana, Brun yang ngeliat patung Alexander langsung gatel gitu pengen ngajak duel arwahnya. Rick langsung ngebayangin seluruh negeri bisa hancur kalau itu beneran terjadi. Masalahnya, penampilan mereka yang sangar abis malah bikin semua penduduk kabur ketakutan tiap kali mereka coba nanya informasi. Saat mereka lagi bingung, mereka ngeliat seorang gadis bernama Miletea yang lagi diganggu preman bernama Gold. Brun maju buat nolongin. Si Gold ini yang ngakunya pertarung hebat malah nantang Brun. Mereka pun pindah ke gang sepi dan pertarungan selesai bahkan sebelum dimulai. Brun cuma ngasih tatapan maut, si Gold pun langsung KO coy. Setelah itu, Brun nunjukin gambar batu ajaib ke Miletea dan Gold. Mereka bilang pernah lihat, tapi Miletea lupa di mana. Tiba-tiba ada parade meriah buat turnamen Raja Tinju. Juara bertahan selama 3 tahun yaitu si Kelvin Wolf diajak keliling kota. Dan batu ajaib yang mereka cari nangkring manis di sabuk juara milik si Kelvin. Si
Singkat cerita, mereka pun langsung nyamperin Kelvin. Belum sempet Rick ngejelasin baik-baik, Brun udah to the point aja nyuruh Kelvin buat nyerahin sabuknya karena batu itu dulunya milik teman mereka. Tentu aja permintaan itu ditolak. Kelvin yang ternyata orangnya baik dan punya jiwa pertarung sejati bilang kalau sabuk itu adalah simbol harapan bagi warga Herotopia. Satu-satunya cara buat ngedapetin sabuk itu adalah dengan jadi juara di turnamen. Kelvin juga sadar kalau party Rick ini bukan orang sembarangan. Dia bahkan mikir kalau sampai mereka berantem di sana, semua orang di Sasana bisa aja mati. Karena gak ada cara lain, Brun mutusin kalau dia dan Rick harus ikut turnamen. Mereka harus lolos kualifikasi dulu. Brun ikut di Liga Timur, sementara Rick di Liga Barat. Pas Rick mau daftar, dia disuruh ikut pertarungan simulasi dulu. Lawannya ternyata adalah si Angelica. Angelica kaget bukan main, sadar kalau dia gak mungkin bisa menang lawan orang yang udah ngalahin kakaknya. Singkatnya, pertandingan pun dimulai. Angelica nyerang dengan kekuatan penuh, tapi tiba-tiba dia jatuh ke sandung. Dia bangun, mau nyerang lagi, tapi jatuh lagi. Rick di sini ternyata lagi nyobain jurus baru, yaitu jurus sapu kaki berulang-ulang sampai musuh nyerah. Setelah dijatuhin berkali-kali, Angelica yang udah nangis-nangis akhirnya nyerah juga. Setelah itu, Rick traktir Angelica makan. Ternyata Angelica juga punya misi harus sampai ke turnamen. Masalahnya buat lolos kualifikasi, peserta harus menang 40 pertandingan dalam 6 bulan. Dan waktunya tinggal seminggu lagi. Trinity dengan santainya bilang kalau mereka udah ngedaftarin Rick buat 40 pertandingan dalam 4 hari ke depan. Rick pun langsung tancap gas. Lawan pertamanya di sini curang, pakai batu pemukul yang disembunyiin di sepatunya. Tapi pas dia nunjuk ke Rick, tangannya malah patah sendiri. Rick cuma ngasih nasihat, lain kali latihan lagi ya. Terus dia pun ngalahin dia pakai gelombang kejut dari pukulan yang sengaja meleset. Angelica juga berhasil menangin 40 pertandingannya. Tapi masalah Rick belum selesai. Lokasi pertandingannya itu tersebar sangat jauh. Pertandingan berikutnya jaraknya sekitar 30 km. Naik kereta pun gak bakal keburu. Tapi karena Rick ini orangnya sangat-sangat nekat, dia pun malah memilih buat lari aja gitu. Dia langsung ngacir secepat kilat. Trinity yang kasihan sama Angelica akhirnya ngebawa dia nonton pertandingan Rick dengan cara melompat dari satu atap ke atap lainnya. Jika cerita 4 hari kemudian, Rick beneran berhasil menang 40 pertandingan. Angelica cuma bisa depresi, apalagi tahu kalau Brun juga ikut di liga lain. Suatu hari, Rick ketemu sama seorang pria parlente bernama Snap. Dia merupakan ketua panitia Liga Barat. Snap ini kenal Angelica dan kelihatan akrab banget. Rick dengan instingnya yang tajam langsung tahu gitu kalau Snap dulunya adalah seorang petarung, cuma dari jabat tangan doang. Kemudian Angelica dan Renate tiba-tiba ngedapetin kerjaan sampingan jadi gadis kelinci buat promosi taruhan turnamen. Pas lagi kerja, ada pria mabuk yang gangguin mereka. Tanpa banyak omong, Angelica dan Renate langsung menghajar pria itu sampai babak belur. Rick yang kebetulan lewat cuma bisa kaget itu ngeliat kostum Angelica. Tapi langsung beku dan salah tingkah pas ngeliat Renate pakai kostum yang sama juga. Besoknya Angelica ngambek karena reaksi Rick yang beda pas ngeliat dia dan Renate. Pas Rick nyebut nama Snape, mood Angelica langsung berubah. Dia bilang gak kenal sama si Snape ini. Di pertandingan liga, Angelica tiba-tiba kalah ngelawan pertarung bernama Taylor. Rick bingung kenapa Angelica maksa pakai teknik yang boros stamina, padahal lawannya punya pertahanan super kuat. Didesak terus sama si Rick, Angelica akhirnya ngaku ternyata Snape adalah tunangannya. Setahun yang lalu, keluarga Angelica bangkrut setelah orang tua mereka meninggal. Kakek mereka bikin perjanjian sama Snape, dan Snape bakal bantu keuangan keluarga mereka. Sebagai gantinya, Angelica harus bertunangan dengannya. Sekarang Angelica mau memenangkan turnamen biar dia bisa bebas dari pertunangan itu. Tapi masalahnya jadi makin rumit. Mereka di sini ngeliat seorang pria brutal bernama Giat yang lagi nyiksa orang di jalan. Ternyata Giat ini adalah saudara Snape dan petarung yang disponsori Snape untuk turnamen. Snape berencana buat ngatur pertandingan dan menang besar dari taruhan. Angelica sadar dia gak mungkin bisa ngalahin si Giat. Melihat keputusasaan Angelica, Rick akhirnya nawarin diri. Aku bakal latih kamu. Singkat cerita, pelatihan pun di sini dimulai. Rick langsung masuk beberapa di badan Angelica dan ngiket dia ke dirinya sendiri. Terus ngajak lari. Tujuannya biar tubuh Angelica ini terbiasa dengan kecepatan super. 6 jam kemudian, Angelica udah hampir pingsan. Rick cerita kalau pas dia dilatih Renate pertama kali, dia juga langsung pingsan. Tapi dia kaget karena Angelica bisa bertahan. Pas Angelica udah senang bisa lewatin hari pertama, Rick dengan santainya bilang, "Oh, itu tadi baru pemanasan." Di hari kelima, Angelica pun kabur, tapi Rick nemuin dia cuma dalam 15 menit.
Bukannya marah, Rick malah cerita kalau dia juga dulu sering mau nyerah. Bahkan sampai mati beberapa kali tapi dihidupin lagi sama si Brun. Rick lalu ngutip kata-kata Brun yang selalu jadi pegangannya. Bandingkan rasa sakit dari penderitaanmu sekarang dengan rasa sakit dari penyesalan seumur hidup jika kamu nyerah. Mendengar itu, Angelica kembali bersemangat. Dia cerita kalau dia sebenarnya gak suka jadi bangsawan. Dia mau berkontribusi buat keluarganya dengan kekuatannya sendiri. Rick di sini sadar kalau kalian utama Angelica adalah pedang. Jadi dia punya ide brilian, yaitu ngajarin Angelica teknik buat mengubah tangannya jadi sekuat dan setajam pedang. Dan untuk itu, dia butuh bantuan ahlinya, yaitu si Renate. Pertandingan penentuan Angelica akhirnya tiba. Lawannya adalah seorang pria bernama Silva, dan pemenangnya bakal langsung ngedapetin tiket ke turnamen utama. Semua orang ngira ini bakal jadi pertarungan yang sengit. Tapi, cuma butuh satu tendangan, lawannya langsung KO. Angelica menang telak. Saking semangatnya, model latihannya masih nyala dan dia terus-terusan mau ngajak berantem, padahal wasit udah bilang pertandingannya selesai. Setelah ditenangin, gak lama kemudian bala bantuan dateng. Alice dan Miss akhirnya tiba di Helotopia. Ternyata info soal batu ajaib di kekaisaran itu hoak. Brun juga muncul gak lama setelahnya. Pas mereka lagi makan bareng, Rick muji perkembangan Angelica yang pesat banget. Angelica ngerasa waktunya terlalu singkat, tapi Brun meyakini dia kalau usaha keras sekecil apapun pasti akan membuahkan hasil. Turnamen akbar akhirnya dimulai. Pas bagian pertandingan diumumkan, Angelica langsung sadar ada yang gak beres. Giat, si petarung sponsoran Snape, ditaruh di bagian yang aman. Dia gak akan ketemu Kelvin atau Brun sampai di final. Angelica langsung ngerti skenario-nya, yang mana ini tuh jelas siasat buat bikin Giat kelihatan tak terkalahkan dengan ngasih dia lawan-lawan yang lemah. Nanti pas semua orang udah masang taruhan besar melawan Giat di final, Snape bakal nyuruh dia sengaja kalah buat ngeraup untung yang gede. Tapi Angelica bertekad buat ngerusak rencana busuk itu, karena dia ada di jalur yang sama dengan si Giat. Di babak kedua, Kelvin dan pelatihnya nyamperin Brun dan Rick. Si pelatih bilang tatapan mata Kelvin yang sekarang sama persis kayak waktu dia pertama kali datang ke sasana mereka. Ini membawa kita ke sebuah kilas balik singkat. Kelvin dulunya petarung sombong yang ngerasa bisa ngalahin siapa aja. Tapi di sasana itu, dia dihajar habis-habisan dan ngerasain kekalahan pertamanya. Kekalahan itulah yang mengubah hidupnya, bikin dia jadi petarung yang rendah hati dan berlatih gila-gilaan sampai jadi juara. Kembali ke turnamen, pertandingan pertama Giat dimulai. Lawannya mukul dia bertubi-tubi, tapi rasanya kayak mukul tembok baja. Satu pukulan balasan dari Giat membuat lawannya langsung terkapar. Penonton pada heboh ngeliat kekuatannya yang brutal. Tapi Rick yang punya mata setajam elang ngerasa ada yang janggal. Meskipun kuatnya bukan main, gerakan Giat itu kaku banget kayak amatiran. Singkat cerita, pertandingan lain pun berlanjut. Dan tentu aja, Rick, Brun, dan Kelvin lolos dengan mudah. Di pertandingan terakhir babak pertama, Kelvin melawan pria bernama Eddie. Eddie nyerang duluan, tapi Kelvin dengan gampang nonjok dia. Rick ngerasa seolah-olah Kelvin ini udah tahu persis itu gerakan lawannya. Lalu Brun pun ngejelasin kalau Kelvin punya indera penciuman super tajam. Sampai dia tuh bisa ngerasain perubahan sinyal listrik dan adrenalin dari lawannya. Anehnya, Kelvin ini tiba-tiba kena pukul dan jatuh. Tapi Renate sadar kalau Kelvin sengaja ngebiarin dirinya dipukul. Pas si Eddie mau nyerang lagi, Kelvin langsung bangkit dan menghantamnya ke tanah, memenangkan pertandingan kali ini. Keesokan harinya, panggung utama sudah siap. Pertandingan antara Angelica melawan Giat akan segera dimulai. Anehnya, Snape dengan santainya malah duduk di sebelah Rick, bukan di kursi VIP. Dia bilang ini pertarungan antara saudara dan tunangannya, jadi dia harus nonton dari dekat. Sementara itu di belakang panggung, Angelica ngadepin Giat. Dia bilang bakal nunjukin hasil latihannya. Tapi Giat cuma menghina, bilang kalau Angelica itu lemah. Dia bahkan sombong kalau visinya yang kekar itu didapat tanpa latihan sama sekali. Cuma main-main pakai duit bapaknya. Angelica nggak percaya, tapi Giat malah ngeluarin hinaan paling kurang ajar. Dia bilang bakal hati-hati biar gak mukul perutnya Angelica, supaya nanti Angelica masih bisa ngasih keponakan buat saudaranya itu. Pertandingan pun dimulai. Angelica langsung memukul Giat, tapi gak ada efeknya sama sekali. Kemudian Angelica melakukan sesuatu yang mengejutkan, yang mana dia menghilangkan sihir penguatan di tubuhnya. Giat bingung, tapi tepat di saat itu Angelica menyerang lagi. Kali ini pukulannya berhasil menembus pertahanan Giat dan membuatnya berdarah. Snape yang nonton dari atas kaget setengah mati. Dia tahu bahkan pedang paling tajam pun gak bisa ngelukain tubuh Giat. Renate dan Miss yang nonton bareng Rick langsung ngejelasin
Ternyata Angelica ini pakai teknik manipulasi mana tingkat tinggi. Miss jelasin kalau itu teknik super canggih buat nabung mana di dalam tubuh, terus dikeluarin sekaligus buat ngasilin ledakan kekuatan yang dahsyat. Teknik ini tuh sangat membebani tubuh, tapi Angelica setelah sebulan latihan di neraka bareng Rick bisa menggunakannya dengan mudah. Di sini Angelica terus menghujani Giat dengan serangan yang bikin Giat akhirnya kesel. Giat memukul tanah, menciptakan kepulan debu tebal, dan mencoba melancarkan serangan kejutan. Angelica berhasil menghindar, tapi Giat, si monster itu, ternyata bisa niruin jurus Blink Step Angelica cuma dengan sekali lihat. Bakatnya emang gak masuk akal. Di sini dia berhasil mendaratkan pukulan telak yang membuat Angelica terbang menghantam dinding. Disinilah Snape ngebongkar semuanya ke Rick. Dia cerita kalau dia pernah dikalahkan Giat dengan mudah di masa lalunya yang membuatnya pensiun jadi petarung. Dan soal rencananya, dia bilang Rick salah duga. Justru karena gak ada yang nyangka petarung sponsoran bisa menang, dia malah masang semua uangnya untuk kemenangan Giat. Di dalam arena, pertarungan makin brutal. Giat menghina Angelica dan almarhum orang tuanya, terus mengajarnya tanpa ampun. Tapi Angelica dengan sisa-sisa tenaganya menolak untuk menyerah. Kegigihan Angelica malah bikin Giat makin murka dan berniat membunuhnya. Tepat saat Giat mau ngasih pukulan maut, sebuah benda melayang ke arahnya, yaitu sepatu Rick. Lemparan itu cukup buat bikin serangannya meleset dan menyelamatkan Angelica di detik-detik terakhirnya. Setelah pertarungan brutal itu, Giat yang masih arogan nyamperin Rick dan nantangin berantem di tempat. Tapi Rick dengan dinginnya cuma bilang kalau dia bakal ngancurin Giat nanti di atas ring di depan semua orang. Setelah memenangkan pertandingannya sendiri dengan mudah, Rick langsung lari ngecek kondisi Angelica. Syukurlah para perawat bilang nyawanya nggak terancam, tapi butuh waktu lama buat pulih total. Sementara itu, Bruce dan Kelvin juga berhasil lolos, dan 4 besar turnamen pun akhirnya ditentukan. Keesokan harinya, di ruang perawatan, Angelica minta maaf ke Rick sambil nangis. Dia ngerasa udah ngebuang-buang waktu Rick yang udah capek-capek ngelatihnya. Dia bilang dia cuma mau ngejar mimpinya, tapi sekarang dia ngerasa mungkin lebih baik nerima lamaran dari Snape aja. Ngedenger itu, Rick justru bilang kalau dialah yang seharusnya minta maaf. Angelica udah berjuang mati-matian, tapi Rick yang salah karena gak bisa ngukur seberapa gilanya kekuatan si Giat ini. Tapi Rick gak membiarkan Angelica putus asa. Dia nyuruh Angelica buat nonton pertandingannya nanti, karena dia bakal nunjukin langsung di atas ring apa yang bisa Angelica capai di masa depan. Singkat cerita, waktunya pun tiba. Rick ngelawan Giat. Sebelum bel dibunyikan, Giat dengan entengnya minta maaf ke Rick karena enggak sekalian ngebunuh Angelica kemarin. Kalimat itu sukses menyulut api amarah dari dalam dirinya Rick. Pertandingan pun dimulai. Belum sempat Giat berkedip, Rick udah ada di depannya. Satu pukulan bersih mendarat telak di muka Giat, membuatnya langsung berlutut. Giat yang kaget coba balas nonjok, tapi Rick dengan lincahnya menghindar dan mendaratkan serangan balasan yang bikin Giat muntah darah. Angelica nonton dari ruangannya sampai gak percaya kalau Rick belum pakai tenaganya sama sekali. Serangan Rick itu adalah serangan ki yang merusak organ dari dalam. Jadi sekekar apapun otot Giat, dari dalam tubuhnya udah hancur lebur. Merasa terdesak, Giat akhirnya pakai sihir penguatan dan mulai ngejar si Rick. Brun yang nonton itu sadar kalau sihir penguatan itu boros mana banget. Snape nambahin, Giat itu nggak pernah latihan, jadi mana yang dia punya itu murni bawaan dari lahir. Fakta ini malah bikin Rick makin kesel, soalnya dia sendiri harus berjuang setengah mati karena punya mana yang kecil banget. Rick pun di sini mendaratkan serangan ki lagi, tapi kali ini nggak terlalu mempan karena sihir Giat. Giat berhasil mendaratkan beberapa pukulan, tapi anehnya pas Giat terus-terusan nyerang, dia malah mulai ngos-ngosan. Sementara Rick kelihatan santai aja. Trinity lagi-lagi jadi komentator ahli, ngejelasin kalau Rick pakai teknik manipulasi tubuh buat nyebarin dampak serangan ke seluruh badannya. Jadi dia gak bakal ngerasain sakit itu. Disinilah Giat sadar, Rick selama ini cuma nahan diri. Dia sengaja nyamain level kekuatan fisiknya dengan levelnya Angelica. Itu dilakukan cuma buat tunjukin ke Angelica potensi sejatinya. Merasa dipermainkan, Giat pun ngamuk. Dia ngelapisin seluruh tubuhnya dengan baja sihir dan nyerang. Tapi armor itu langsung hancur karena serangan ki dari Rick. Rick bilang kalau sihir Giat jadi berantakan karena dia udah kecapean. Ini pertama kalinya dalam hidup Giat dia ngerasain capek. Jadi dia gak tahu gimana caranya bertarung dalam kondisi yang udah capek ini. Snape di sini pun sampai bergumam, apa mungkin Rick ini anak ajaib yang lebih hebat daripada Giat? Tapi semua orang di party Orisal Lungvis serempak bilang kalau Rick itu sama sekali gak berbakat.
Satu-satunya alasan dia bisa sekuat itu adalah karena kerja keras yang gila-gilaan itu. Di sini Rick pun bilang ke Giat kalau dia emang anak ajaib, tapi anak ajaib yang dia maksud itu anak ajaib yang terus mengasah bakat mereka, bukan cuman ongkang-ongkang kaki doang gitu. Dihina habis-habisan, Giat akhirnya lepas kendali. Dia berubah jadi wujud naga yang mengerikan. Dalam wujud barunya itu, serangan Giat jadi jauh lebih kuat. Rick yang tadinya santai mulai menerima beberapa pukulan. Dia sadar dengan level Angelica sekarang, dia gak bakal bisa ngalahin Giat dalam wujud ini. Jadi Rick pun mutusin buat naikin level permainannya. Di sini dia ningkatin kecepatan dan kekuatannya secara drastis. Angelica yang nonton itu langsung paham kalau Rick lagi nunjukin ke dia level kekuatan yang bisa dia capai kalau dia terus berlatih selama setahun ke depan. Setelah menghajar Giat sampai babak belur, Rick memberinya satu kesempatan terakhir untuk bertarung dengan tekadnya. Tapi Giat yang udah kehilangan akal sehatnya menolak. Akhirnya Rick di sini pun memutuskan buat mengakhiri pertarungan ini. Giat coba pakai trik lama dengan menciptakan kepulan debu, tapi Rick dengan gerakan yang persis sama dengan yang diajarkan ke Angelica berhasil muncul di belakang Giat dan mengalahkannya. Di sini Rick pun berhasil memenangkan pertandingan ini. Setelah pertandingan itu, Angelica berterima kasih pada Rick atas pelajarannya dan berjanji bakal jadi petarung yang lebih kuat. Di sisi lain, Snape nyamperin Rick. Dia ngaku kaget dengan hasilnya, tapi anehnya dia merasa lega. Dia bilang sangat disayangkan dia gak jadi nikah sama Angelica. Angelica yang ngedenger itu pun ngira Snape cuma pengen nikah sama bangsawan, tapi Snape dengan tulus bilang kalau dia bener-bener suka sama si Angelica ini. Singkat cerita, pertandingan final akan segera dimulai. Di sudut biru, sang pelatih tua memberikan wejangan terakhir pada Kelvin, bilang kalau dialah petarung terkuat. Jadi jangan ada lagi yang namanya nahan diri. Dan di sudut merah, lawannya adalah Brun. Pembawa acara memperkenalkan Kelvin sebagai sang juara bertahan, dan seluruh stadion langsung bergemuruh kayak nonton konser rock and roll gitu. Rick yang ngeliat itu sadar betapa dicintainya Kelvin oleh para penonton. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Kelvin langsung menghujani Brun dengan pukulan beruntun. Tapi Brun dengan santainya menangkis semua serangan itu seolah-olah cuma digigit sama nyamuk. Sekarang giliran Brun balas menyerang, dan gelombang kecut dari pukulannya aja udah cukup membuat si isi stadion melongo. Kelvin cuma bisa nyengir, mengakui kalau ini lawan terkuat yang pernah dihadapi. Tapi tiba-tiba suasana berubah jadi kacau balau. Di sini dinding arena hancur dan Giat muncul lagi dalam mode mengamuk. Darah naganya udah benar-benar mengambil alih kewarasannya. Kelvin yang lagi asik-asiknya berantem langsung kesel dan nyuruh Giat nggak ganggu. Tapi Giat mana peduli, dia langsung menyerang membabi buta. Tanpa banyak basa-basi, Kelvin pun maju. Dan Giat yang tadi kelihatan kayak monster tak terkalahkan, dalam sekali pukul aja langsung mental dan KO. Di sini semua orang shock. Kok bisa Giat dikalahkan segampang itu? Renate di sini langsung sadar, wah ini orang levelnya udah setara S-Rank. Karena insiden itu, pertandingan pun terpaksa ditunda sampai keesokan harinya. Kelvin di sini agak kecewa karena pertarungannya yang seru harus terganggu. Di malam harinya, Rick lagi jogging santai. Yang mana jogging santainya Rick itu udah setara lari maraton buat orang biasa. Dan tanpa sadar, dia udah sampai di perbatasan negara. Di sana, dia melihat Kelvin lagi latihan sendirian. Kelvin bilang waktu kedatangan Rick pas banget. Soalnya dia lagi butuh partner tanding. Tanpa aba-aba, Kelvin langsung nyerang. Di sini duel dadakan pun tak terhindarkan. Rick yang kaget berhasil menangkis pukulan Kelvin. Rick di sini jadi penasaran kenapa pukulan secepat ini gak dikeluarin pas di turnamen. Disinilah Kelvin akhirnya curhat. Dulu pas awal-awal ikut turnamen, dia selalu menang dalam sekali pukul. Lama-lama dia jadi jenuh, kayak main game tapi pakai cheat. Sampai di suatu hari, dia gak sengaja ngedenger pelatihnya ngobrol sama sponsor, bilang kalau penonton mulai bosan karena Kelvin terlalu kuat. Ini bakal buruk itu buat bisnis sasana mereka. Sejak saat itu, Kelvin sadar kalau dia udah nyusahin orang yang dia hormati. Jadi dia pun mutusin buat berakting di setiap pertandingannya, yaitu dengan cara pura-pura kesulitan dan sengaja kena pukul. Semuanya demi nyenengin penonton dan menjaga popularitas sasana. Dia bilang ke Rick kalau dia gak pernah bertarung dengan kekuatan penuh. Di sini Rick pun cuma ngasih satu pesan singkat, ngelawan Brun jangan coba-coba nahan diri. Keesokan harinya, arena udah penuh sesak. Untuk pertandingan ulang ini, panitia sampai memasang perisai sihir super tebal buat melindungi para penonton. Pertarungan pun dimulai. Kelvin langsung melapisi tangannya dengan pusaran angin tajam dan menyerang tanpa henti. Tapi Brun tetap
tetap santai, bahkan bilang kalau Kelvin ini masih nahan diri demi para penonton. Merasa diremehkan, Brun akhirnya ngasih handicap yang gila. Dia cuma mau pakai 2 jari buat bertarung. Dan dia juga gak akan geser sejengkal pun dari tempatnya berdiri. Kelvin yang merasa harga dirinya diinjek-injek langsung menyerang sekuat tenaga. Tapi Brun dengan entengnya menangkap pukulan Kelvin dan membantingnya ke tanah. Melihat Kelvin masih ragu-ragu, si pelatih tua teriak dari pinggir ring. Dia bilang mimpinya bukan cuma ngelatih petarung, tapi ngelatih petarung terkuat di dunia. Dia pengen Kelvin ini jadi yang terkuat, bukan hanya jadi badut arena aja. Nggak denger itu, seolah ada saklar yang menyala di dalam diri Kelvin. Di sini dia pun memutuskan untuk berhenti berpura-pura. Aura di sekelilingnya langsung berubah, dan di sini pun dia menyerang Brun dengan kekuatan yang sesungguhnya. Brun pun sampai harus pakai seluruh tangannya buat menangkis. Penonton yang tadinya muji-muji sekarang malah ngebully Kelvin, sadar kalau selama ini mereka udah dibohongi. Tapi Kelvin udah gak peduli lagi. Di sini dia nembakin si Rapi tingkat 5 yang bikin Rick sadar kalau bakat Kelvin ini setara dengan para senior monsternya. Tapi lawannya adalah Brun. Si Rapi itu dengan gampang dipadamkan oleh dinding batu raksasa. Kelvin di sini gak nyerah. Dia ngeluarin sihir alam tingkat 7 buat mengunci pergerakan Brun. Dilanjutin sama sihir tingkat 8 yang bahkan Angelica pun gak tahu kalau sihir setinggi itu tuh ada gitu. Yang mana sebuah meteor segede gaban muncul dari langit, siap menghantam arena. Rick di sini langsung panik, takut Brun bakal berhenti nahan diri. Dan bener aja, bukannya panik, Brun cuma nonjok meteor itu. Dan meteor sihir tingkat 8 itu pun hancur jadi debu cuma karena satu pukulan doang. Brun di sini bilang dia bisa ngerasain tekad Kelvin lewat serangannya. Sebagai penghormatan, dia akhirnya balas menyerang. Satu gelubang kejut kecil dari Brun aja itu udah cukup gitu buat ngebuat Kelvin terlempar jauh. Kelvin di sini pun ngerogoh semua jurus di kantongnya, nebakin semua sihir yang dia punya. Tapi gak ada satupun yang mempan. Di sini bensinnya pun habis, mananya udah terkuras total. Brun di sini maju mendaratkan satu pukulan telak yang menjatuhkan Kelvin. Sebenarnya Kelvin ini bisa aja gitu buat pakai sihir pertahanan, tapi kondisinya udah terlalu parah. Dia udah mau nyerah, tapi kemudian dia teringat mimpinya, yang mana dia selalu pengen ngelawan seseorang yang lebih kuat darinya. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, Kelvin bangkit lagi. Ajaibnya, penonton yang tadinya ngebully sekarang malah teriak-teriak nyemangatin dia. Didorong oleh semangat para penonton dan tekadnya sendiri, Kelvin di sini pun menggabungkan semua skill yang dia punya. Dari kekuatan fisik, sihir angin, sihir api, dan semuanya yang dia punya. Dia pun melancarkan satu serangan pamungkas. Serangan itu berhasil mengenai Brun, dan untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini, Brun bergeser dari tempatnya berdiri. Meskipun itu cuma berapa sentimeter, tapi bagi Kelvin itu adalah sebuah kemenangan. Dia di sini pun tersenyum, senyum paling lebar dan tulus yang pernah dia tunjukin. Dia bilang kalau ini adalah pertarungan terbaik seumur hidupnya. Melihat lawannya udah mencapai batasnya dan menemukan kebahagiaannya, Brun pun memberikan pukulan terakhir sebagai tanda hormat. Pertarungan epik itu pun akhirnya berakhir. Setelah pertarungan, Rick dan Angelica pun ngasih selamat ke Brun. Rick ngasih ide jenius kalau Brun tinggal pura-pura kalah aja biar mereka bisa langsung ngedapetin batu ajaibnya. Tapi Brun dengan senyum penuh arti bilang kalau dia udah gak sabar buat berantem sama si Rick. Nggak denger itu, Rick langsung pucat pasi. Sementara itu di sana, Kelvin lagi galau ngebaca koran. Beritanya isinya hujatan semua coy. Bilang kalau dia itu penipu. Dia nanya ke pelatihnya, apa semua ini bakal baik-baik aja? Si pelatih dengan bijak bilang kalau mereka pasti bisa bangkit lagi. Dan dia juga bilang kalau Kelvin itu udah dia anggap seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba di sini Brun datang dan nawarin buat nyembuhin lukanya si Kelvin. Tapi Kelvin menolak. Dia bilang dia pengen ngerasain sakitnya kekalahan itu dan udah gak sabar gitu buat nonton pertandingan final. Nah, di sisi lain pahlawan kita yaitu si Rick lagi ngambek dan mogok kerja. Dia ngunci diri di kamar kayak anak perawan gitu. Dia teriak-teriak gak mau mati. Snape dan yang lain pun coba ngebujuk. Bahkan Snape di sini sampai ngadain drama musikal dadakan, yaitu nyanyi-nyanyi soal ribuan orang yang udah kerja keras demi turnamen ini dan para fans yang udah nunggu-nunggu. Rick pun di sini jadi makin merasa bersalah. Angelica coba ngasih solusi, ngingetin kalaupun Rick mati kan bisa dihidupin lagi sama si Brun. Tapi Rick langsung ngegas bilang kalau mati itu pengalaman traumatis dan Angelica nggak bakal ngerti rasanya itu.
Ngedenger itu Angelica yang kecewa pun akhirnya pergi, bilang kalau dia salah udah nganggep Rick sebagai mentornya. Disinilah Miss ngebongkar rahasia terbesar, yaitu alasan Brun ngelatih Rick. Ternyata Brun itu kayak Saitama versi Orcs gitu. Dia itu terlalu kuat sampai gak ada satupun Orcs lain yang bisa jadi lawan tandingnya. Mimpinya dari dulu cuma satu, yaitu nemuin seseorang yang bisa ngasih dia pertarungan yang seru. Miss bilang Rick boleh aja mundur, tapi dia pengen Rick ngerti perasaan si Brun yang udah nungguin momen ini seumur hidupnya. Ini membawa kita ke kilas balik singkat saat Rick pertama kali gabung. Brun dengan sekali jabat tangan langsung tahu gitu kalau Rick ini nol besar, gak ada bakat sama sekali. Tapi bukannya nyerah, Brun malah bilang kalau gitu lo cuma perlu latihan lebih keras dari orang lain. Kembali ke masa kini, Angelica sadar betapa beratnya perjuangan Rick selama ini. Alice nambahin kalau Rick sebenarnya punya skill tersembunyi, tapi skill itu sangat membebani tubuhnya. Makanya Brun melarang dia pakai. Akhirnya Rick pun nanya ke Renate apa dia kelihatan payah. Renate dengan lembut bilang enggak, dan dia bakal selalu ada di sisi Rick. Tapi dia tetap harus ngelawan si Brun. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu pun udah tiba. Arena udah penuh dengan sesak gitu. Hadiahnya gila-gilaan, yaitu 300 juta plus 2 tiket liburan ke pemandian air panas. Rick yang tadinya udah mau pingsan karena gugup, tiba-tiba jadi semangat 45 setelah dibisikin sesuatu sama Renate. Ya, gue tahu banget sih apa yang dibisikin sama Renate ini gitu. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Rick langsung melesat dengan kecepatan dewa dan berhasil ngelukain si Brun. Penonton kaget. Renate pun di sini ngejelasin ke Snape kalau mereka baru aja jual beli 100 pukulan dalam sekejap mata. Angelica yang penasaran langsung nanya ke Renate, tadi lu bisikin apaan sih? Renate dengan senyum misterius jawab kalau dia janji bakal ikut ke pemandian air panas bareng Rick kalau dia berhasil menang. Angelica yang ngedenger itu pun langsung ngeblank gitu. Otaknya konslet mikirin apa maksud intim dari janji itu. Pertarungan di sini pun makin panas. Brun akhirnya serius dan melancarkan serangan beruntun. Rick berhasil menghindar, bahkan pakai sihir dasar tanpa merapal mantra. Hal itu bikin semua orang kagum. Di sini Brun muji perkembangan Rick, dan Rick tahu kalau itu pujian tulus karena Brun ini gak pernah bohong. Tapi bagi Rick itu belum cukup. Dia gak mau cuma dianggap murid, tapi dia maunya dianggap setara. Dia mau ngasih Brun pertarungan yang selama ini diimpikannya. Di tengah pertarungan sengit itu, Brun memutuskan kalau inilah saatnya. Dia pun menceritakan masa lalunya. Dia tuh lahir beda. Dia terlihat cerdas dan kuat. Dia dikeramatkan, dianggap dewa, tapi gak ada yang mau nongkrong bareng dia. Jadinya dia pun kesepian. Sampai di suatu hari dia ketemu sama Reinhardt, salah satu anggota parti pahlawan legendaris Yamono. Nah, Reinhardt lah yang ngajak Brun berpetualang dan mendirikan Ori Kalsung Fist. Dengan harapan Brun ini bisa nemuin orang-orang kuat yang dia cari. Tapi selama puluhan tahun dia gak pernah nemuin lawan tanding yang sepadan. Sampai akhirnya takdir menemukannya dengan Rick. Nggak denger itu Rick makin terharu. Dia sadar betapa besar waktu dan harapan yang udah Brun investasikan padanya. Di sini dia pun langsung membuang semua rasa takutnya dan bertarung habis-habisan. Pertarungan mereka di sini udah kelewat batas. Perisai pelindung arena pun mulai retak. Miss di sini langsung sigap jadi agen travel dadakan, yaitu menteleportasi semua penonton ke tempat yang aman. Arena itu sekarang jadi panggung pribadi mereka berdua. Pukulan demi pukulan mereka tukar, menghancurkan segala yang ada di sekitar mereka. Rick di sini akhirnya terlempar, tapi dia menolak buat nyerah. Sementara Brun untuk pertama kalinya dalam hidupnya benar-benar menikmati pertarungan ini. Tapi dia sadar Rick masih belum cukup kuat untuk jadi lawannya yang setara. Melihat Brun yang masih santai, Rick tahu dia harus membayar utangnya. Dia akhirnya ngerogoh kartu asnya, yaitu skill tersembunyinya. Ternyata selama ini Alice dan yang lain diam-diam melatih Rick buat ngedaliin kekuatan ini. Dengan kekuatan yang melampaui batasnya, Rick menyerang Brun. Di momen itu, Brun sadar selama ini dia udah terlalu fokus nyari lawan. Sampai dia lupa kalau dia udah punya teman-teman yang begitu peduli padanya. Jadi bisa dikatakan dia tuh sebenarnya udah gak sendirian lagi. Dengan senyum di wajahnya, Brun di sini pun menyambut serangan Rick. Dua tinju, dua tekad bertemu di tengah arena. Dan ledakan cahaya raksasa pun langsung menyelimuti segalanya. Hal itu menandai akhir dari pertarungan paling legendaris dalam sejarah Herotopia. Setelah ledakan dahsyat itu mereda, pemandangan yang tersisa sungguh luar biasa. Di tengah kawah raksasa yang dulunya adalah arena, hanya Brun lah yang masih berdiri kokoh. Rick yang sudah terkapar cuma bisa menatap tak percaya betapa gilanya kekuatan sang master ini. Tapi sebelum akhirnya ambruk juga,
Brun di sini tersenyum dan berterima kasih pada Rick karena telah membantunya mewujudkan mimpinya. 3 hari kemudian, Rick akhirnya sadar dari pingsannya. Wajah pertama yang dilihat adalah Renate yang setia menunggu. Miss di sini memberitahunya kalau dia udah tidur selama 3 hari penuh. Rick bingung setengah mati pas melihat sabuk juara ada di pangkuannya. Brun yang juga udah pulih menjelaskan, meskipun hasil pertandingannya seri, tapi kamulah pemenang pertarungan yang sesungguhnya. Dia berterima kasih pada semua anggota party karena telah membantunya menemukan kembali arti pertarungan. Setelah itu, dengan status sebagai pemenang, mereka dengan mudah mengambil batu ajaib kedua dari sabuk itu dan menggantinya dengan replika yang sempurna. Misi pun di sini sukses. Sambil membadangi batu itu, Rick sadar mereka selangkah lebih dekat untuk mengalahkan Kaiser. Tapi ada satu hal yang mengganjal pikirannya, yaitu usia Reinhardt, si penulis buku pahlawannya Mono. Brun di sini menjelaskan kalau Reinhardt itu punya skill bawaan yang membuatnya panjang umur. Rick di sini pun langsung membayangkan Reinhardt sedang dalam misi rahasia yang super keren. Tapi Brun dengan santainya merusak imajinasi itu. Ternyata Reinhardt sekarang jadi buronan kelas kakap gara-gara lupa balikin buku perpustakaan. Di sisi lain, sedang beritahu Kelvin bahwa karena Rick dan Brun menolak gelar juara, sabuk itu pun kembali menjadi miliknya. Tapi Kelvin setelah menyaksikan pertarungan legendaris itu, dia merasa gak pantas itu buat menyandangnya. Singkat cerita, waktu perpisahan pun tiba. Gold dan Militea nangis-nangis saat Brun dan yang lain bersiap buat pergi. Melihat teman-teman barunya dan partinya yang selalu ada, Brun pun tersenyum. Dia akhirnya tidak sendirian lagi. Mereka juga berpisah dengan Angelica, tapi ini bukanlah akhir. Angelica dengan mantap bilang kalau dia udah minta Brun untuk melatihnya. Rick di sini cuma bisa geleng-geleng kepala gitu, nganggep Angelica udah gila mau ikut latihan nerakanya. Tapi Angelica dengan tatapan penuh api persaingan menyatakan, "Aku bakal nyusul kamu, bahkan melampaui kamu, Rick." Rick bukannya takut, dia malah tersenyum. "Oke, kutunggu janjimu," katanya. Sebagai latihan tambahan, Rick bilang kalau dia mau lari pulang ke kastil. Angelica yang penasaran nanya jaraknya. Jawaban Rick, cuma 3000 km aja kok. Angelica pun di sini langsung yakin kalau Rick ini otaknya udah geser. Naik kereta aja itu butuh waktu sekitar berbulan-bulan gitu. Tapi bagi party Oracle Sunfish tidak ada yang tidak mungkin. Alice bilang kalau mereka bisa pakai kuda yang diperkuat. Dan Miss langsung mengubah seekor kuda biasa jadi kuda berotot kayak binaragawan dengan sihirnya. Tepat saat Rick mau berangkat, Renate dengan santai mengingatkannya soal janji mereka, yaitu perjalanan ke pemandian air panas. Rick yang tadinya lupa langsung ngeblank, otaknya membayangkan skenario-skenario yang indah. Disinilah Miss si Biankerok punya ide cemerlang. Karena hasilnya seri, pemenangnya harus ditentukan lewat lomba lari kembali ke kastil. Aturannya simple, kalau Rick menang, dia ngedapetin kencan romantis di pemandian air panas bareng Renate. Tapi kalau dia kalah, porsi latihannya bakal dikalikan 100. Tanpa aba-aba, Alice langsung teriak mulai. Miss dan Brun yang kompetitif langsung ngacir secepat kilat. Rick yang masih syok dengan taruhan gila itu cuma bisa diam dengan perasaan hancur lebur. Tapi melihat senyum Renate, semangatnya kembali membara. "Aku pasti menang," teriaknya sambil tancap gas menyusul yang lainnya. Sambil berlari melintasi benua, Rick merenungkan perjalanan gilanya. Mimpinya untuk menjadi seorang petualang akhirnya terwujud. Tapi dia tahu, ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal, karena setelah satu mimpi tercapai, pasti mimpi berikutnya udah menanti di depan mata.